Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya di Crazy Football Opinion. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya di akhir weekend ini? Masih semangat ya yang bekerja dengan kesibukannya masing-masing. Semoga dimudahkan dalam mencari rezekinya, diberikan solusi dalam segala masalahnya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit membahas yaitu tentang kiper timnas Indonesia teman-teman, khususnya di era Sintayong ini untuk stok kiper masih kurang ya teman, masih kurang dalam hal kualitasnya ya teman. Di era Sintayong ini memang dalam kiper lokal terutama ya teman, masih belum ada nama-nama yang memang pas untuk dimasukkan di line up starting eleven-nya timnas saat ini ya teman. Ya, kita berbicara tentang Hernando ya teman. Memang Hernando selama ini sudah dipakai di timnas ya teman, dari piala kualifikasi awal, dari pada SEA Games, juga pada piala Asia kemarin U23, juga sampai ke round 2 ini kita kipernya masih Hernando ya teman. Dan ke depan PSSI akan meresmikan yaitu kiper dari Liga Amerika, yaitu Martin Paes ya teman. Martin Paes ini akan segera diresmikan ya teman, namun masih kendala di administrasi ya teman. Ya, saya sedikit bicara tentang kiper ya teman, khususnya di tahun ini di perkembangan naiknya timnas Indonesia ini kita belum ada kiper yang memang berkualitas ya teman, sangat berkualitas. Kita kembali lagi di kiper dulu teman, musim sebelumnya kalau lihat stok kiper kita itu banyak teman, namun di penyerangnya juga ya teman, masih kurang juga, apalagi di timnas era Sintayong ini kita juga kurangan penyerang juga. Namun saya ingin sedikit membahas terutama yang dari kiper ya teman. Dari kiper stoknya yang berkualitas masih kurang. Kalau kita lihat teman-teman, dari kiper dulu era dulu saat timnas akan ada legenda kiper Roni Pasla, ada juga Yudo Hadianto, kiper legendaris dari timnas Indonesia teman. Ada Kurnia Sandi, Endro Kartiko, itu ya teman. Dulu ada kiper yang memang kualitasnya memang luar biasa ya teman. Dulu kalau mungkin tidak jauh teman dari era saya masih muda sekolah, mungkin terakhir saya masih melihat kiper yaitu di timnas ya teman, Endro Kartiko ya teman. Endro Kartiko saya sudah tidak melihat lagi. Waktu itu era Kurnia Sandi akhir dan langsung diganti Endro Kartiko ya teman. Endro Kartiko pada saat itu bermain di timnas ya teman, ya penampilannya memang kiper tua, senior. Memang sepak bola waktu itu memang tidak secepat sekarang. Waktu itu masih mengandalkan umpan lambung, masih tidak secepat sekarang, tidak intensitasnya tidak setinggi sekarang dengan sepak bolanya Endro Kartiko gitu. Ya waktu itu ya memang kita menggunakan Endro Kartiko itu memang sudah pas ya di waktu sepak bola itu. Namun kalau dipakai sekarang ya memang kurang ya teman-teman. Setelah ada eranya Endro Kartiko, ada Marcus Harrison yang sempat ada sedikit waktu final melawan Malaysia yang kabarnya ada sedikit gangguan, itu
ada waktu itu di zaman Marcus Horizon ya teman. Waktu itu memang Marcus Horizon kiper yang sangat tinggi juga, jangkung, namun masih belum bisa mengangkat level timnas untuk mencapai juara ya teman, Marcus Horizon. Dan setelah Marcus Horizon ada banyak kiper, ada Ferry Rotinsulu, ada Andre Tani, dan sebelumnya juga ada Kurnia Mega ya teman-teman, ada Kurnia Mega, dan sampai sekarang ada Hernando ya teman. Ya, bagaimana menurut teman dari kiper-kiper dahulu sampai ke Hernando ini? Memang setiap era pastinya tidak sama ya teman. Juga dari permainan, dari pelatihnya memang beda cara bermainnya teman. Namun kalau boleh saya sedikit berikan pendapat saya, dari mungkin kalau di era sekarang ada Bang Kurnia Mega masih sehat, mungkin Kurnia Mega lah yang pantas untuk sekarang menjadi kiper nomor 1 di timnas ya teman. Karena apa ya teman, saya lihat permainan Kurnia Mega ini sangat tenang di penjaga gawang ini, beliau sangat tenang, juga refleksnya juga sangat bagus, dan tidak hanya refleks juga, dan yang terpenting dari itu Kurnia Mega itu pembacaan bolanya itu tepat, pembacaan bola, pengambilan bolanya itu juga sangat bagus. Beliau tidak ragu-ragu ya teman dalam memutus serangan lawan, umpan silang lawan, umpan lambung lawan itu. Kurnia Mega itu sangat cepat dan bagus ya teman. Kalau saya lihat, saya boleh berpendapat ya teman. Namun Bang Kurnia Mega sekarang memang dikasih ujian sakit dan memang sudah pensiun dari timnas. Jika kalau Kurnia mungkin masih sehat teman, Kurnia Mega lah yang mungkin yang pantas bisa menduduki kiper timnas di sekarang ya teman. Saya juga tidak tidak memasukkan Mas Hernando, cuma masih banyak kekurangan yang dari Hernando ya teman, dari keraguan dia dalam menjemput bola, terus memotong bola, umpan silang itu saya deg-degan, saya khawatir itu masih ragu ya. Mungkin catatan saya sama Mas Hernando, semoga lebih baik lagi ke depannya ya teman. Kita dukung, kita support selalu Mas Hernando, dan semoga kiper baru dari timnas yang akan datang, Martin Paes ini segera diumumkan ya teman, segera diumumkan, dan kita melihat bagaimana permainan Martin Paes ini di timnas ya teman. Dan saya sudah sedikit melihat video dia, Martin Paes, saat di klubnya, bagaimana refleksnya juga sangat bagus ya teman. Dari segi fisiknya dan tingginya sangat ideal ya, sebagai seorang kiper ya teman. Ya, bagaimana saya sedikit membahas di kiper ini di timnas, memang kurangnya kiper yang berkualitas ya teman, kiper yang berkualitas karena di era sepak bola modern sekarang kita butuh sekali kiper-kiper yang berkualitas, kiper yang mampu menjaga ketenangan di lini belakang ya teman. Bukan hanya seorang back, namun juga kiper juga berperan penting dalam menjaga pertahanan gawang kita ya teman, dari lawan. Ya, bagaimana menurut teman-teman untuk kiper ini, siapa yang layak untuk ke depan ini? Kalau ke depan ini kan sudah ada Martin Paes, mungkin siapa menurut teman-teman yang dari kiper lokal sendiri yang mampu cocok di era Sintayong ini? Jika tidak ada kiper naturalisasi ya, siapa yang cocok ya teman? Kalau menurut saya, kalau masih ada Bang Kurnia Mega, mungkin Bang Kurnia Mega lah yang cocok sekarang menjadi nomor 1 di timnas. Tapi itu kiper lokal ya. Bagaimana menurut teman-teman, siapa kiper lokal yang mampu menempati kiper timnas saat ini, selain di luar kedatangan Martin Paes nanti ya teman? Itu ya teman. Memang timnas kita di era sekarang bukan hanya kekurangan striker, tapi juga
kekurangan kiper yang berkualitas ya teman-teman. Ini sangat penting ya teman, karena apalagi timnas kita sudah meningkat dan lawan-lawannya juga akan semakin berat. Itu sedikit kesalahan, sedikit blunder, kita akan dihukum teman-teman. Kita akan dihukum karena lawan kita juga sangat berpengalaman, lawan raksasa Asia ya teman. Kita harus disiplin juga teman, hal-hal kecil itu kita tidak boleh blunder ya teman. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman untuk kiper lokal ini? Selain Martin Paes, mungkin yang cocok berada di nomor 1 kiper timnas ini siapa ya teman? Ya sebagai pelapis Hernando jika di luar Martin Paes. Kalau semisal Martin Paes nanti cedera atau akumulasi kartu kan, siapakah cocok ya teman-teman kiper lokal yang di Liga 1 di tanah air ini masih kualitasnya masih oke lah, masih bisa dan masih baik untuk dijadikan kiper timnas ya teman. Itu dulu teman-teman dari saya untuk pembahasan kiper ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman. Jangan lupa kasih kritik akun saya agar saya selalu berbenah ya teman. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.